Lalu ba-nya ini apa arti ba di situ? Coba baca auzubillah. Auzubillah. Arti ba di situ apa? Aku berlindung kepada Allah. Terus giliran bismillah kenapa dengan? Karena nama. Nah, kenapa berbeda? Oleh karena itu, ahli bahasa Arab menjelaskan bahwa ba maknanya banyak. Ada ba dalam artian isti'anah, minta pertolongan. Ini salah satu makna ba. Untuk mereka dan untuk Sayyidina Nabi SAW, pengarang kitab ini, dan masyayikh kita semua, dan untuk diri kita sendiri, semoga Allah membuka pikiran hati kita semua. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Ya Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Kalau mau lihat belakangnya, halaman 84 ya. Kalau mau lihat terjemahannya dari halaman 10. Nah, tapi kalau versi saya halaman 84 aja buka nih. Ini terjemahan versi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bisanadil muttasil al-Imam al-Marzuki qala Abda'u bismillahi warrahmani warrahimi daimil ihsani. Abda'u, kalau punya sendiri boleh coret, tapi kalau punya masjid jangan dicoret, kecuali nanti bayar ke masjid ya. Itu masjid udah beli ya? Beneran antum beli? Masya Allah. Berarti nanti harus dibalikin. Cuma kalau bilang beli silakan dicoret ya. Antum jual berapa tuh? Udah murah banget. Dicoret aja biar bayar ntar sama mereka ya. Abda'u, aku memulai. Bismillahi, dengan nama Allah. Warrahmani, waw di situ cuma untuk menyesuaikan dengan ketukan nada, ya, biar sama dengan belakangnya. Wabirrahmani daimil ihsani. Jadi sebenarnya aslinya Bismillahirrahmani. Kalau dibuat syair, nazam, maka ada kaedah-kaedah yang harus disesuaikan. Nah, maka ditambahkanlah waw di situ. Dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim, daimil ihsani, yang daim ihsannya. Daim artinya langgeng, dawam, senantiasa. Ihsani, kebaikan-kebaikannya. Apa yang disebut bismillah? Bismillah itu coba dilihat. Kalau ditulis aslinya, bismillah itu kalau ditulis begini. Asalnya nggak begitu. Bagaimana? Coba lihat alifnya di mana? Tapi dalam ketikan tidak bisa ditulis seperti ini. Hanya bisa ditulis seperti versi di bawah. Kelihatan nggak bedanya? Alifnya setelah ba. Mana ada alif setelah ba? Yang ada alif, ba, ta. Alif dulu baru ba. Karena ilmu huruf itu berkaitan dengan akidah. Ilmu huruf itu ada hubungannya dengan ilmu ma'rifatullah. Yang mengerti ilmu huruf, mereka menulis adabnya alif tetap di depan. Alif, ba. Setelah itu bebas, yang penting alif dulu. Bismillah. Itu alif apa itu? Maka alif dalam bismillah adalah ahadiyatullah. Ahadnya Allah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alif itu
Sumbernya bukan baris ini. Ini kalau ada baris itu tinggal dibagi. Coba. Jadi sebenarnya baris semua huruf berasal dari titik-titik yang disambung-sambungkan. Maka muncullah ilmu mengenai ba. Bismillah, ada titik gak di bawah ba? Ada ilmunya, tapi saya nggak boleh jelaskan di sini ya. Ini cuma ngasih tahu aja bahwa ulama kita punya pembahasan mengenai rahasia an-nuqtah tahtal ba, titik yang ada di bawah ba. Ini dia. Ada rahasianya. Dan itu jadi kitab tersendiri. Ditulis oleh Imam Abdul Karim Al-Jili. Beliau punya kitab rahasia tentang bismillah yang mengurai tentang titik di bawah ba. Ya. Jadi kalau ada kiai dulu membahas itu bukan kajian bid'ah, itu kajian ilmu huruf yang merupakan ilmu yang mahal. Karena ilmu huruf lafaz Allah kalau nggak ada titik, ada nggak tulisannya? Nggak ada. Semua huruf dimulai dari titik. Saya kalau mau nulis apa aja titik dulu. Baru ba, benar gak? Jadi awal nulis titik dulu, titik dulu, apa aja mau ditulis titik dulu. Maka an-nuqtah itu simbol dari wahidiyah. Kalau ahadiyah Allah sendiri, kalau wahidiyah yang pertama kali. Nah, udah saya skip dulu, nanti jadi kepanjangan bahas titik. Nanti kata kawan sebelah yang nggak paham, dongeng apa lagi nih? Dia nggak paham, dia bilang dongeng ya. Kalau nggak paham, simak aja. Ya. Nggak ngerti tanya, jangan ingkar dulu. Nah, ulama kita dulu mereka sabar, jangan ulangi kesalahan yang dulu pernah dilanggar oleh Sayyidina Musa. Sayyidina Musa buat MOU dengan Sayyidina Khidir alaihissalam, jangan kau ingkar. Ternyata beliau ingkar, benar gak? Ingkar berapa kali? Sampai 3 kali. Baru pecah kongsi. Tahu pecah kongsi? Seharusnya berlanjut itu, tapi berhenti di situ. Kita jangan ulangi kesalahannya. Jika nabinya begitu, apalagi umatnya Bani Israel. Itu Nabi Musa udah paling sedikit 3 pertanyaan itu sekitar 6 atau 7 tahun dalam beberapa riwayat yang saya dapat dari masyayikh saya. Jadi Nabi Musa hanya ingkar, bertanya doang, bukan ingkar juga. 6 atau 7 tahun pertanyaannya cuma 3. Ini baru muncul ngaji berapa kali, pertanyaan aneh-anehnya berkali-kali. Jangan-jangan kita ini lebih parah daripada umat Nabi Musa ya. Baik. Ini bukan ngelarang bertanya juga ya. Bertanya boleh, ingkar yang tidak boleh. Ya. Abda'u bismillah. Apa arti ism? Apa sih? Ism. Apa arti ism? Yang atasnya aja sama bawahnya. Ya, ism lah. Oke, apa sih? Ismun. Ini kan turunan nih. Orang Arab kalau Bapak Ibu belajar bahasa Arab, kalau perkenalan kan bahasa Inggris my name. Kalau ini ismi. Orang Jawa apa? Asmanipun apa? Yang bahasa halusnya Pak. Iya benar. Asmanipun gitu ya. Gitu-gitulah. Itu dari bahasa Arab tuh. Ismi, ism. Apa makna isim dalam bahasa Arab? Ada 2 makna. Yang pertama isim, dicatat aja ya. Isim dengan makna tanda. Bahasa Arabnya wasam. Wasamun. Yang kedua sumu. Sumu sama, apa arti sama?
Samawat, langit. Apa arti langit? Suatu yang tinggi. Maka di Saudi orang-orang pejabat tinggi dipanggil sahibus sumu. Ini diadopsi di jiran. Pejabat-pejabat tinggi disebut sahibus sumu. Cuma anehnya di Saudi nyebut Sayyidina bid'ah. Dulu atau Saudi sekarang ya. Kalau nyebut sahibus sumu enggak. Lebih bid'ah mana Pak? Sayyidina apa sahibus sumu? Ya lebih bid'ah sahibus sumu. Jadi wasam, apa arti wasam? Wasamun, tanda. Sumu, keluhuran, ketinggian. Kalau diterjemah, Bismillah, dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Satu. Kalau sumu, dengan ketinggian derajat atau ketinggian ilmu Allah. Paham di situ ya? Nanti kalau ada pembahasan tentang Imam Mahdi, kan ada hadisnya. Namanya sesuai dengan namaku. Artinya dua ini. Tanda-tanda dan derajatnya sama denganku, mengikuti aku. Itu makna tentang hadis Imam Mahdi. Tapi banyak salah faham. Dikira tanda-tanda jidat lebar, hidung mancung. Bukan itu. Tanda-tandaku, tanda nubuat. Pada Nabi tanda kenabian, pada beliau tanda kewalian. Itu kajian Imam Mahdi. Tanda kerasulan, Rasul, maka tandanya kerasulan. Maka bagi seorang Imam Mahdi tanda kekhalifahan. Ini kan sekarang negara-negara lagi sibuk beli senjata perang, benar nggak? Mau siap-siap perang dunia. Ya, nggak tahu nih kapan perang dunianya nih. Mungkin dekat lagi. Karena kalau semua negara sudah hancur dengan virus, mereka butuh makanan, butuh ini dan itu. Kalau punya senjata mereka ekspansi. Mungkin sebentar lagi bakal ada Pak. Saya bukan nakut-nakutin ya. Cuma nggak usah khawatir. Nabi Muhammad dulu beli senjata nggak untuk bangun sebuah negara Madinah? Nggak perlu. Beliau dikuatkan. Perang Uhud itu senjatanya ala kadarnya aja. Jumlah mereka cuma 313, musuhnya ribuan. Itu yang ikut perang bukan hanya manusia, jin kafir masuk. Jin kafir ikut. Maka untuk membackup Rasulullah dan para sahabat, diutuslah para wali, diutuslah para malaikat. Sesuai dengan hadis Imam Bukhari. Ini bukan dongeng juga nih ya. Saya nggak pernah ngedongeng Pak. Yang saya sampaikan semuanya ada dalilnya. Cuma orang-orang yang su'ul adab yang menyebut kajian kita dongeng. Ya. Rasulullah dialog dengan Jibril. Wahai Jibril, malaikat yang ikut perang Badar bersamaku itu siapa? Sebagaimana kata Jibril, yang ikut Al-Badar itu orang terpilih di antara manusia. Maka yang ikut berperang di kalangan malaikat adalah malaikat terpilih di kalangan kami. Makanya tangan belum nyampe, tonjokan sudah selesai. Itu bukan dongeng, itu asli. Ingkar kepada hadis ini bisa fasik, bahkan bisa kufur. Nanti Imam Mahdi seperti itu. Maka nggak perlu antum mikirkan beli senjata perang, nanti aja itu urusan negara aja tuh. Biar urusan Menteri Pertahanan tuh ya, urusan dia tuh. Nggak udah urusan kita. Nggak bisa perang cuma dengan panah-panahan, naik kuda, nggak bisa. Olahraga panahan, olahraga aja, nggak usah mempersiapkan diri untuk perang akhir zaman dengan panahan. Tenang aja nanti antum. Kalau emang kita jadi tentara Al-Mahdi, nggak perlu latihan-latihan seperti itu. Ya, kenapa? Karena senjatanya Dajjal lebih dahsyat. Maka saya kalau panahan emang murni saya olahraga.
Karena panahan itu filosofinya dahsyat. Berkuda itu murni saya berolahraga. Karena kalau diniatkan untuk perang akhir zaman, ya salam, itu konyol namanya. Ya. Silakan buat olahraga sunnah, tapi jangan pahamnya keliru. Ya. Nah, ini tentang wasam, sumu. Ini jarang sekali dikupas, ya, kecuali di pesantren-pesantren. Tapi di pesantren pun cuma berhenti di syarah Imam Al-Bajuri atau Al-Baijuri. Dan tidak diturunkan ke makna-makna seperti yang kita jelaskan. Sekedar baca kitab. Ya, ini agak prihatin juga. Nah, ini baru sekarang kita jelaskan arti wasem, tanda-tanda sumu. Lalu aplikasinya dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ba'nya ini apa arti ba' di situ? Coba baca auzubillah. Auzubillah. Arti ba' di situ apa? Aku berlindung kepada Allah. Terus giliran bismillah kenapa dengan? Karena nama. Nah, kenapa berbeda? Oleh karena itu, ahli bahasa Arab menjelaskan bahwa ba maknanya banyak. Ada ba dalam artian isti'anah, minta pertolongan. Nih, salah satu makna ba. Apa artinya? Isti'anah, memohon Jadi kita kalau baca bismillah, aku memohon pertolongan Allah. Biasanya orang kalau mau usaha, mau bekerja, mau nyembelih, ya, nyembelih apa itu minta tolong sama Allah, kan Allah yang cabut nyawa. Saya mau minum, bismillah. Nih kita praktek Pak ya, bismillah. Kita minum. Itu apa? Minta tolong atau minta izin? Minta izin. Tapi kalau saya minum obat, bismillah. Itu minta apa? Minta tolong kesembuhan. Minta kesembuhan. Orang Arab juga ngomong begini. Wulidtu bi Makkah. Aku lahir di Makkah. Itu bi artinya di. Maka arti dari ba keterangan tempat. Bisa keterangan tempat. Tadi auzubillah. Auzubillah itu juga berarti isti'anah atau isti'azah, memohon perlindungan. Maka diartikan kepada. Ya, bi tapi artinya ila. Bi artinya ila. Gak pusing kan? Ini serba-serbi arti ba. Ini baru beberapa makna nih kita jelaskan. Kayaknya ubannya nambah nih. Kalau kita nggak urai, kapan lagi antum mengerti bismillah? Ya. Jadi kalau kita baca bismillah, tercakuplah semua makna itu. Aku memohon, aku minta izin dengan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan ketinggian ilmu Allah. Ar-Rahman. Ada apa beda Rahman dan Rahim? Apa bedanya? Coba ditulis Rahman, Rahim. Siapa yang nulis nih? Kalau Arab ente yang nulis coba. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ditulis mimnya, alifnya Rahman. Dihapus saja, oke. Satu lagi bawahnya Rahim. Kasih baris cung. Ente doang yang santri. Nah, kasih baris. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, coba tulis di sini. Ra-ha-mim, Rahmun, Rahim, Rahimun. Nah, oke. Dah cukup.
Rahman, Rahim. Asal katanya tiga. Ra, ha, mim. Asal kata rahmat, silaturahim itu di sini semua. Artinya kasih sayang atau cinta kasih. Dari akar kata ini dipecah jadi dua. Ar-Rahman. Alif lam yang ada di situ artinya maha sempurna. Itu alif lam doang tuh. Apa arti alif lam di situ? Maha sempurna. Kita belum jelaskan lafaz Allah, Pak. Sengaja saya loncat. Allahnya nanti ya. Ar-Rahman dulu. Ar-Rahman. Ra, ha, mim. Tambah berapa huruf selain alif lam di depannya? Alif dan nun. Kelihatan nggak? 1, 2, benar? Ini masuknya ke sifat kesempurnaan. Ar-Rahman tambah alif dan nun. Tapi dalam cetakan mushaf Quran, mushaf Utsmani, alifnya disimpan dalam baris. Begini ditulisnya. Benar enggak? Jadi alifnya ditaruhnya di baris harokatnya. Jadi artinya apa? Sayang Allah yang mencakup dua huruf. Dua huruf itu menunjukkan makna mukmin ataupun kafir. Alif dan nun ini menunjukkan semua makhluk, dulu, sekarang, dan nanti. Maka semua makhluk Allah, siapapun itu, pasti dapat percikan Ar-Rahman. Maka ditulislah dalam Al-Quran surat Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah yang maha pengasih, penyayang terhadap arasnya, ia istawa. Istawa artinya maha meliputi, maha menguasai. Istawa. Apa yang dia liputi? Dia liputi rahmatnya. Aras itu mencakup langit dan bumi. Maka langit dan bumi itu dalam genggaman kasih sayang Allah. Tidak ada satu hewan pun kecuali dapat rahmat Allah. Tidak ada satu makhluk pun wa in kana kafiran, meskipun dia kafir, kecuali dia di dalam kasih sayang Allah. Boleh kita terjemahkan Ar-Rahman, kasih sayang Allah kepada semua makhluknya umuman, secara umum. Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim ada alif lam? Ada, berarti maha sempurna. Dari kata ra, ha, mim, yang tambahannya cuma berapa? Cuma ya. Benar? Benar ya? Ya doang. Bagi ulama ilmu huruf, titik dua itu ada artinya. Titik pertama para nabi, titik kedua para wali. Ya, ada artinya, Pak. Rahim, ya-nya ada titiknya enggak? Ya. Bagi ulama ahli huruf, kalau ulama yang enggak ngerti dibilang dongeng, ya. Titik pertama para nabi, yang kedua para wali. Jadi yang dapat rahimnya Allah cuma dua kelompok, nabi, wali, enggak ada lagi. Dan Allah berfirman, innalillahi mi'ata rahmatin. Hadis Imam Muslim, Allah mempunyai 100 rahmat. 99 dia simpan, 1 dia bagi. Ar-Rahman itu 1 yang dibagi. Ar-Rahim 99. Jadi ini 1. Ini 90. Jadi berapa? 100.
Jadi sabar-sabar lagi di dunia ya. Jangan minta kenikmatan yang berlebihan. Jangan membayangkan kalau punya pasangan kita sempurna, nggak ada. Sempurna nanti di akhirat. Baik suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada ayahnya, ayah kepada anaknya. Jangan berharap lebih. Begitu juga murid kepada guru-guru tidak sempurna. Yang sempurna cuma Allah, Rasulullah SAW. Ya, ini 99 itu dibagi kepada para nabi dan para wali, nggak lebih. Maka wali nabi itu santai-santai aja Pak. Kaya dia syukur, miskin dia sabar. Senang dia tidak congkak, susah dia tidak kemudian mengeluh. Ini baru corona 2 tahun, kayaknya Allah udah gak ada jadi hadir. Udah berani orang ngomong, kita salah apa? Kenapa kita dikasih corona? Salahnya ente ngomong begitu. Emang urusannya apa? Yang bikin corona kan manusia-manusia juga. Cuma Allah izin. Kalau orang buat corona diizinkan, ngelawan corona juga diizinkan. Ya. Kita ini bukan ahli kesehatan, maka kita melawannya dengan kerohanian. Yang diserang dengan virus kemarin banyak psikis manusia, benar nggak? Orang dijauhkan, stres Pak, ingat mati terus tuh. Dan emang malaikat maut kan setiap saat melihat kita. Bapak ini setiap saat Bapak dilihat oleh malaikat maut. Saya sama. Udah begitu ditinggal. Ya diasingkan. Kayaknya kalau udah kena corona itu kayak makhluk wasial. Ditaruhlah di tempat yang kemudian orang nggak boleh masuk. Ya stres dia. Kalau dia tidak bersama Allah kolbunya, udah stres. Matinya bukan karena virusnya, matinya karena stresnya. Itu lebih banyak kita lihat. Banyak sekali. Dan alhamdulillah kawan-kawan kita yang dulu pernah belajar zikrullah, Allah dalam kolbunya, bukan hanya zikir lisan. Bisa bertahan dalam kesepian itu. Sepinya bukan main tuh. Kayaknya mandang keluar matahari itu aneh. Terbit matahari aneh, terbenam pun lebih aneh. Mencekam semua. Yang pernah merasakan paham maksud saya ya. Yang alumni-alumni lah ya. Alumni Covid. Ini Rahman dan Rahim. Jadi dengan apa orang kafir itu makan sekarang? Dengan rahmannya Allah. Dengan apa Allah berinteraksi dengan para musyrikin yang menyekutukannya? Itu dengan rahmannya Allah. Kalau Allah masih rahman dengan orang musyrik, orang kafir, masa kita enggak? Ya, itulah makna hadis. Hadis ini kami riwayatkan dari guru-guru kami. Saya sampaikan kepada kita semua. Dan itu hadis yang pertama saya dengar dari beberapa guru. Dari Syekh Sayyid Al-Habib Ali Al-Jufri ya. Beliau dari Sayyid Abdul Qadir ya, dari Jeddah. Saya juga dengar dari Kiai Ahmad Marwazi, orang Kuningan Jakarta. Juga Syekh Tuan Guru Wildan dari Martapura. Ada Syekh Abdul Rabb An-Nazari dari Yaman. Mereka semua mengatakan, awal yang kami dengar dari guru kami adalah irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, kata Nabi SAW. Maka yang di langit pun sayang kepada kalian. Yang di langit malaikat. Yang di bumi itu ada mukmin, ada kafir. Jadi kenapa muncul teroris? Itu dia nggak ngamalin sunnah. Padahal orang pertama belajar sunnah ini yang dipelajari. Jangan-jangan dia dapat sunnah setan, bukan sunnah Rasulullah ya. Jadi dengan apa iblis itu sampai sekarang punya kekuatan untuk menggelincirkan manusia? Karena Rahman. Dari awal penciptaan alam semesta sampai nanti kiamat, Rahman ini dibagi. Bayangkan cuma satu doang, dikit gitu. Tapi dikitnya mencakup dunia dan seisinya.
Bisa dibayangkan Pak, sorga itu 99. Bisa dibayangin nggak? Sorga itu belum cukup, sorga itu baru beberapa, nggak nyampe 99. Maka sorga dibagi dua. Ada sorga para nabi dan para wali, ada sorga mukmin biasa. Bahkan beberapa masyayikh kami mengatakan Rahman itu mencakup sorga akhirat yang diperoleh oleh mukmin, menikah, bini banyak. Tahu nggak teroris itu bunuh orang supaya nikah dengan 72 bidadari. Nah, itu Rahman itu. Kalaupun dia emang bisa bunuh orang dapat bidadari 72, boro-boro dapat bidadari, paling ketemunya malaikat mungkar nakir dihancurin kepalanya. Pasti dihancurin kepalanya. Gak punya otak kok, ya. Udah jelas ayatnya begini, kok ayat itu yang kamu salah pahami. Digemplang itu Pak. Kalau nggak percaya meninggal aja dulu. Ya, ini kan ilmu tentang barzakh ini kan nggak bisa diakses dengan ilmu akal, dia bisanya pakai ruh. Yang ahli ruh bisa ngerti, kalau nggak ahli ruh nggak ngerti. Dan saya sepakat dengan guru-guru saya itu bahwa sorga yang diceritakan di Quran itu masih bagian dari Rahman. Berarti akhirat sendiri itu bagian dari Rahman. Lalu yang 99 yang mana? Itulah Jannatu ahlillah, surga keluarganya Allah. Kalau keluarganya Allah bersama Allah, dia cinta kepada Allah, dia memandang Allah, berdialog dengan Allah, berkalam-kalam dengan Allah. Kalau surga orang yang tadi itu, dia surganya mohon maaf, surga syahwat. Untuk dapat 72 dia bunuh orang, akalnya jalan gak? Allah bilang afala taqilun, pakai akalmu, mana akalmu? Dia beragama nggak dia pakai. Kira-kira gimana? Masuk akal nggak Pak? Bunuh orang, ente dapat 72 bidadari. Mungkin kan Nabi ngajar begitu? Kecuali memang jihad melawan orang kafir. Ternyata dia mengalamatkan kekufuran kepada sesama mukmin. Ini mengerikan, ya, sangat-sangat mengerikan. Nah, kita berdoa semoga orang-orang yang salah jalan ini Allah kembalikan kepada jalan Rahman dan Rahimnya, ya. Kenapa di sorga itu, mohon maaf ibu-ibu ya, ibu pasti demen juga ntar jadi bidadari ntar kalau ahlullah, ya, kalau ahli surga. Selalu yang dieksplorasi perempuan cantik, makanan enak. Kenapa? Kenapa Pak? Kenapa kalau habis melakukan hubungan suami istri wajib mandi? Itu kaitannya ke sana. Yang wajib mandi itu kan orang masuk Islam. Kalau ahli fikih kan sebagian mengatakan masuk Islam disunahkan. Enggak, kalau versi saya, orang baru masuk Islam wajib mandi, bukan disunahkan. Wajib mandi. Jadi kalau ada mu'alaf sebelum syahadat kasih tahu kamu mandi dulu di rumahmu, mandi wajib. Ajarin cara mandi wajib. Di sini ada yang mu'alaf nggak? Misalnya mu'alaf orang datang, suruh dia. Jadi kenapa di banyak mu'alaf palsu? Dia mu'alaf aja, nggak ada mandinya. Ya, dulu Nabi ketika memu'alafkan seseorang disuruh mandi. Berarti tadi dia kufur, dia sekarang dimandikan. Orang suami istri melakukan hubungan badan lalu merasakan kenikmatan, diwajibkan mandi. Kenapa? Di saat dia merasakan kelezatan itu, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara bab hakikat dia kafir. Wajib mandi lagi. Gitu. Ini penjelasan Imam Ibnu Arabi. Ya. Yang belum nikah enggak paham lah ya. Tapi yang sudah paham mimpi basah masuk. Di surga itu, surga tertinggi namanya Al-Firdaus. Allah izinkan penduduknya bertemu Allah, memandang wajah Allah 2 kali.
pagi dan sore. Tapi sehari semalam di sana 1000 tahun. Pagi sampai sore 500, sore sampai pagi 500 tahun. Jadi ketika ahli surga memandang pagi, lalu Allah tutup tirainya, menunggu 500 tahun itu mereka rindunya kepada Allah. Untuk menawar rasa rindu itu, untuk melawan rasa rindu itu, diberikanlah kenikmatan menikah sebanyak-banyaknya. Mau laki perempuan sama. Laki-laki perempuan diberikan kekuatan 100 laki-laki biasa, 100 perempuan biasa di dunia. Biar lupa Pak, ketika mereka lakukan hubungan hilang lagi pengingatannya, ya, lupa lagi, ulang lagi. Begitulah 500 tahun kerjanya bikin anak mulu, tapi gak ada yang jadi Pak. Nanti di surga. Jadi dalam pandangan orang-orang yang ahli ma'rifatullah, surga, hubungan-hubungan suami istri surga itu bukan itulah tujuannya. Jadi yang masuk surga niatnya mau kawin banyak-banyak, itu salah orientasi. Itu salah orientasi. Dia gak kenal Allah berarti. Dia yang dikenal nafsunya. Diceritain ya, inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atraba. Itu ayat paling seksi Pak kalau diterjemah. Maka dalam terjemahan Kementerian Agama terbaru itu diperhalus bahasanya. Itu kalau ngerti bahasa Arab, ilmu balaghah, saya ngeri bacanya. Dahsyat itu ayat, seakan-akan kita melihat lawan jenis yang paling sempurna di dunia. Urban atraba, itu dia. Saya nggak usah terjemahin Pak ya, Bapak bayangin aja sendiri. Perempuan bayangin aja sendiri. Laki-laki paling sempurna di alam semesta. Ngelihat dia bisa lupa napas. Seperti dulu ibu-ibu sosialita, teman-teman Zulaikha, mereka tidak sadar sudah bukan memotong, bahasa yaqta'na bisa diartikan melukai, menyayat-nyayat tangannya. Ibu-ibu ngeliat saya kan masih tersayat. Karena muka saya bukan muka Nabi Yusuf. Ya. Muka ucup ya, Nabi Yusuf belum. Kata Nabi Muhammad, Jamalu Yusuf nisfu jamali. Ganteng, gagahnya Nabi Yusuf itu setengah dari gagahku. Gimana? Cuma ditutup dengan Muhammad bin Abdullah, ditutup dengan fisik Nabi Muhammad bin Abdullah. Abu Bakar itu sudah melihat aslinya Nabi Muhammad, maka beliau gak berani pandang muka Nabi, bisa lupa dia. Nah Abu Bakar kebayang Nabi, langsung membawa semua hartanya ke Rasulullah SAW. Dia tahu siapa Rasulullah SAW. Umar masih tutup separuh. Umar bawa separuh hartanya. Kata beliau, ya Rasulullah, ini separuh hartaku untukmu. Ternyata Abu Bakar sudah bawa semua asetnya untuk Nabi Muhammad SAW. Bingung dia. Lah, sabaktana. Kami gimana pun berusaha, tetap saja kalah sama engkau wahai Abu Bakar. Utsman Ali dulu masih belum punya apa-apa, tapi Rasulullah kasih anaknya. Sayyidina Utsman diberikan 2 putri Nabi. Sayyidina Ali diberikan 1 putri Nabi terbaik, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Ya. Gak punya Nabi kasih Pak. Begitu Nabi SAW. Jadi mulai pagi ini tolong luruskan niat kita beramal. Bukan mau kawin-kawin di surga Pak, gitu bukan. Orang kalau sudah ketemu dengan orang yang dia sukai, senangi, mungkin jabatannya, mungkin posisinya, mungkin hebatnya. Kalau udah ketemu, dia nafsu syahwatnya lupa dia main di rumahnya. Inilah kejadian kenapa
suami-suami cowok-cowok ini kalau udah asik nongkrong lupa sama istri di rumah. Benar nggak? Protes lah istri di rumah. Bedanya kalau sudah hijrah kan nongkrongnya jadi majelis. Sama, istri protes juga. Karena nikmat nongkrong itu, apalagi nongkrongnya nongkrongin Rasulullah, bicarain Allah, nikmatnya bukan main. Lebih asik daripada di rumah. Mohon dimaklumi ya Bu ya. Makanya ibu-ibu ini harus punya majelis juga. Jangan kalah sama bapak-bapak ini. Supaya satu frekuensi. Oh, ini yang dirasakan suamiku. Wajar dia betah di majelis, jarang pulang ke rumah. Aku relakan dia. Baru rela kita, karena dia bermajelis dalam majelisnya Allah, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang beliau tebar Rahman, 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 sayang, sayang, sayang. Maka majelisnya Rasulullah itulah inti dari surga yang paling tinggi. Maka beliau berkalam, itu maksudnya majelis beliau sendiri. Jika engkau melewati teman-teman surga, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Maksudnya majelis beliau itu. Nabi ini kan gak boleh songong-songong juga kan. Nabi gak akan ngomong kalau kamu masuk majelisku lewat, ya icip-icip lah dikit, gabunglah sini dengarkan. Nabi gak ngomong gitu, Nabi ngomongnya umum. Ditanya, wahai Rasulullah apakah itu? Masih Nabi kasih ciri umumnya. Hilakul dzikir, halaqah zikir, halaqah ilmu. Dan semua ilmu batal kalau tidak menghantarkan kepada Rahman dan Rahim. Dah gitu aja Pak. Ya. Jadi mulai saat ini jangan ngaji kalau gak menambah rahmah di qalbu. Ngaji tambah benci sama orang berarti batal bismillahirrahmanirrahim. Batal hijrahnya. Hijrah itu kan kepada Allah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, kepada apa? Dari tadi penuh kebencian kepada Rahman dan Rahimnya. Maka Rasulullah dalam 2 ayat terakhir surat Taubah disebutkan kalau Allah pakai alif lam, benar? Nih alif lam kan? Kalau Rasulullah tidak pakai alif lam, wabil mu'minina raufur rahim, raufur rahim. Ada alif lamnya? Inilah beda antara Allah dan Rasulullah. Rasulullah rahim tanpa alif lam. Kalau Allah rahim pakai alif lam, karena alif menunjukkan ahadiyah, keesaan. Lam itu menunjukkan kamaliyah, kesempurnaan. Ilmu huruf ya. Kalau Rasulullah, jasad beliau masih membatasi kesempurnaan 99-nya itu. Tapi beliau setelah wafat, urusan jasadnya sudah nggak ada. Maka Rasulullah setelah wafat lebih mudah memberi syafaat bagi umatnya. Ini kebalikan kelompok yang nggak mengenal Rasul. Dikira Nabi kalau udah mati, mati aja. Nggak ada. Sebenarnya kata mati tidak ada bagi Rasulullah. Mati itu cuma ungkapan perpindahan ruh dari jasad Muhammad bin Abdullah kepada Nabiullah, Habibullah, yang beliau lebih leluasa. Maka Nabi mengatakan, jangankan kamu, bumi pun tidak berani nyakiti aku. Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan kepada muka bumi, kepada tanah, kepada apapun untuk menyakiti tubuhku. Jadi tubuh Nabi gak hancur, apalagi ruhnya. Ya, ruhnya cuma pindah dimensi aja. Jadi sekarang kan antum nih baca salam ke Nabi langsung dibalas. Kalau dulu ya beliau diam, ruhnya yang jawab. Kalau sekarang bisa ruhnya hadir. Karena ruh tidak dihijab oleh tempat. Itulah yang dimaksud kenapa ada Habib guru-guru kita mengatakan Rasulullah hadir barusan. Itu maksudnya begitu. Bukan hadir jasadiah,
tapi hadir secara ruhiyah. Yang bisa merasakan tentu ahli ruh. Kalau orang yang nggak mengerti ruh ya nggak paham. Ya. Baik. Jadi Rasulullah itu rahim, Allah itu ar-rahim. Maka untuk sampai mengenal ar-rahim mesti melewati rahim. Ya. Jadi wajib sholawat berarti. Ya. Sholawat itu lebih wajib dari sholat, dari zakat, dari haji, dari umroh, dari puasa. Kenapa? Kalau nggak ada Rasulullah yang disolawati itu, nggak ada sholat yang kita kenal sekarang, nggak ada puasa, nggak ada zakat, nggak ada haji. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, ada nggak Masjid Nabawi? Ada nggak? Nggak ada Nabi Muhammad, ada nggak Masjid Nabawi? Nggak ada. Terus kalau kita ziarah ke Masjid Nabawi, maksudnya ke siapa? Kan Nabi Muhammad. Kok ada kelompok gagal paham, boleh ziarah masjid tapi nggak boleh ziarah kubur? Itu kelompok gagal paham itu ya. Ada hadisnya, la tusaddur rihal illa li salasati masajid. Tidak boleh rihlah safar ziarah kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Al-Quds, lalu Masjid Aku. Semua masjid itu simbolnya bukan bangunan masjid itu, tapi yang membangun masjid itu. Saya mau tanya lagi, lebih mulia Masjid Nabawi atau nabinya? Si masjid mulia karena nabi bukan? Jadi yang utama itu sebenarnya ziarah nabinya. Itulah yang dimaksud ziarah Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan gagal paham. Banyak yang gagal paham dalam bab itu. Ya. Jadi kita baru baris pertama, Pak. Baru baris pertama nih, gimana kapan selesai ngajinya nih? Tadi kita sudah luruskan, masuk surga bukan untuk kawin-kawin, ya. Masuk surga supaya kita bertemu Allah. Tadi berapa kali orang ahlu surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Surga di bawahnya nggak tahu kapan mau ketemu Allah. Yang dapat ketemu 2 kali sehari semalam cuma ahlul Firdaus. Maka Nabi mengatakan kalau ente minta surga, fas'alul Firdaus al-a'la atau Firdaus al-ula, ya. Kalau minta surga, minta Firdaus yang tertinggi, al-a'la. Jangan minta surga-surga cetek. Kalau ada orang bermohon, ya Allah masukkan aku surgamu, itu surga ngomong, ya Allah itu ada hambamu rindu kepadaku, tolong masukkan dia kepadaku. Itu surga syahwat. Surga apa? Syahwat. 72 bidadari mengkecil. Di surga Firdaus ribuan. Satu bidadari punya dayang-dayang juga ribuan. Cantiknya lebih cantik dari semua ratu-ratu di dunia sekarang. Itu dayangnya meludah kubit. Ini cowok-cowok pingsan semua, lupa sama istrinya di rumah. Ini harum dari siapa ini? Harumnya sangat kuat tapi lembut, membuat rindu. Maka Nabi mengatakan jika bidadari surga meludah ke muka bumi, maka sepenuh bumi dipenuhi dengan atarah, bau harum parfum yang tiada tara. Itu baru dalam Al-Khasa'is Al-Kubra Imam Suyuti ditulis bidadari itu saking beningnya urat-urat di badannya itu akan tulisannya Ahmad Muhammad, Ahmad Muhammad. Kalau yang dapat ilmunya, jadi kelihatan itu kalau perempuan, mohon maaf ya, orang putih, itu pembuluh darahnya kelihatan nggak? Nah itu yang disebut terlihat dari belakang kain, bening, beningnya bukan main. Itu goresannya seperti Muhammad, lehernya itu Pak.
Itu maksudnya apa? Jika Nabi Yusuf separuh gagahnya Nabi Muhammad, maka yang nempel pada bidadari itu adalah percikan daripada jamalu Sayyidina Muhammad. Itulah rahasianya kenapa ada syair jamalun, ya. Gimana Ustaz? Antum hafal enggak? Apa? Enggak hafal kan? Belum. Ada kan syair Jamal? Ya, gimana syairnya saya lupa itu ya. Ya Jamal, ya Jamalu gitu ya. Itu Rasulullah SAW. Wahai yang maha indah, wahai yang sangat indah, wahai yang sangat gagah. Kalau laki-laki lihat takjub, perempuan lihat jatuh cinta. Ini bapak nih ketemu sama dayang bidadari, pingsan pak. Dikira Allah. Allah datang gitu. Pas bangun bilang, mas, bukan Allah mas. Aku pelayan sang ratu mas. Nanti kita kaget-kaget semua. Amin. Maka setiap hari doa, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah bebaskan aku dari siksa api neraka. Jangan berhenti di situ, tambahkan wa as'aluka jannatal firdaus al-a'la. Aku minta ya Allah tempatkan aku di surga firdaus. Tapi wali-wali Allah gak mau cuma di situ. Mereka ada namanya, ada makomnya di surga firdaus, tapi mereka minta ya Rabb, kami minta surga yang di atasnya lagi. Ini udah dekat Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Disebutkan dalam surat An-Najm itu. Surga itu jannatul ma'wa inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha, tempat akhir Sayyidina Jibril bisa bertugas. Di atasnya ada lagi. Maka sebenarnya aras itu surga bagi para nabi dan para wali. Tapi surganya bukan surga syahwat. Nabi Muhammad naik ke aras itu kan setelah berkeliling di surga. Berarti ada jannatun fawqa jannatin, ada surga di atas surga. Apa surganya itu? Ar-Rahman alal arsy istawa. Itulah surga bertemu dengan Allah, berkalam-kalam dengan Allah. Dan surganya aras 2 kali lipatnya surga yang ada. Surga yang ada kan 7, 2 kali lipatnya berapa? 14. Itu hitungan saya pak, wallahu alam hakikatnya. Gimana cara Allah membuatnya? Maka seberapa dekat si hamba itu waktu di dunia menyembah Allah, seberapa kenal dia kepada Allah. Jika dia menyembah Allah karena surga, dia cuma masuk ke surga, surga jannatul ma'wa, surga firdaus paling tinggi. Tapi jika dia kenal Allah, dia sembah Allah karena Allah pantas disembah, dia sembah Allah seakan-akan berkalam dengan Allah. Di saat itu Allah undang dia langsung ke surga arasnya. Surga apa? Jika tadi itu surga syahwat, kawin, makan, syahwat. Kalau ini surganya ru'yat. Apa arti ru'yat? Berpandang-pandangan dengan Allah, bertemu dengan pemilik surga. Saya bapak undang ke villa bapak. Bapak ada di villa satu lagi. Saya minta ketemu, tapi bapak nggak mau ketemu. Cuma mau pas awal datang sama keluar. Tapi kalau orang penting gimana? Malah yang punya villa bilang, Tuan, manapun engkau mau ambil. Tolong saya minta berkatnya. Itu kalau dia malah pengen lama-lama. Orang yang datang ke villanya udah pengen rehat, dia masih pengen ngobrol-ngobrol. Mumpung kesempatan. Begitu. Sama di sana juga sama. Dia ingin terus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ini punya atasan gak? Dipanggil atasan senang gak? Diundang senang gak? Senang. Baru atasan di dunia.
Ini pemilik semua yang ada alam semesta, ngajak kita ketemu di arasnya. Jadi aras itu bagi kami yang belajar ilmu begini mengistilahkan dengan jannatur ru'yah, memandang Allah SWT, surganya aras. Ya, udah mau jam 9 Pak. Nah, di ujung kalimat baris pertama, daimil ihsani, yang daim, yang dawam ihsannya, kebaikan-kebaikannya, yang daim, yang dawam. Apa arti ihsan? Ini kelihatan nih, makom penulis ini dia seorang wali. Dia tidak hanya ngomong Islam iman, tapi ngomongnya sudah sampai ihsan. Mukmin biasa dapat dua nikmat, Islam, iman. Tapi kalau wali Allah dapat Islam, iman, sempurnanya dengan ihsan. Ihsan itu nikmat ma'rifatullah. Islam itu nikmat ibadat zahir. Iman itu nikmat qalbu, nikmat percaya, nikmat keyakinan. Orang yang punya keyakinan itu hidupnya penuh nikmat. Tapi yang dapat ihsan, setiap nafasnya nikmat, karena dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu pusing gak sama corona? Santai aja ya. Oh nanti banyak khawarij, biarin aja mereka ya. Emang Allah diam? Konspirasi alam semesta, tenang saja. Allah khairul makirin, Allah lebih baik konspirasinya daripada mereka. Kalau udah bersama Allah itu lebih santai. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah. Sesungguhnya para wali-wali yang mereka punya Islam, iman, ihsan, la khaufun alaihim, tidak ada rasa gundah gulana, walahum yahzanun, tidak juga mereka sedih. Hidup mati, ya begitulah hidup. Sedih-sedih, tapi sedih manusiawi, gak berlebihan. Khawatir-khawatir, gundah-gundah, tapi masih manusiawi. Itu tertutup oleh ma'rifat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau saya nih kehilangan, ini hilang diambil orang, karena tahu cara mencari gantinya, pusing gak? Anak kecil kehilangan pulpen, nangis-nangis gak? Karena dia bingung gimana cara mencari ganti yang satu. Orang kalau sudah kenal kepada Allah, dia berserah kepada permainan Allah di muka bumi. Kan Allah sendiri yang ngomong, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Dunia ini main-main aja. Udah kamu main-main, jangan serius-serius amat. Ya. Walaupun kita ngaji serius dalam ma'rifat, tapi serius ini supaya kita tenang bermain-main ketika pulang. Masuk masjid kita serius tawajuh kepada Allah, pulang main-main lagi. Yang happy Pak kalau hidup tuh. Ya. Nangis lagi ngaji nggak apa-apa, kalau pulang happy lagi ya. Karena sudah mengenal rahmat itu yang sebenarnya. Kita kalau keluar tambah sayang sama orang, tambah sayang sama pasangan, tambah sayang sama anak-anak, tambah respect sama tetangga. Jadi yang ngaji kepada kami, kepada saya, harus tambah sayang kepada pasangannya, ya, harus tambah hormat ke tetangga. Ya, walaupun dia resek biarin, ya. Emang begitu namanya tetangga. Kita nggak boleh kalah secara batin. Batin kita nggak boleh kalah. Orang kalah itu dia emosi, berarti dia kalah. Ketemu di jalan, nah bapak nih di jalan, jangan emosi ngeliat orang Pak. Itu otak reptilia namanya, otak hewani. Otak hewani ngelihat orang, lawan aja semuanya. Ular itu kalau ngelihat musuh dia begini kepalanya. Kucing kalau ngelihat musuh, cakarnya langsung begini. Kalau sudah mengenal Bismillahirrahmanirrahim, maka dia tambah sayang. Salafi rese Ustaz, biarin. Salafi kan juga lagi belajar tentang Allah, cuma lagi stasiunnya namanya stasiun Salafi. Dapatnya begitu. Kita kan sudah melewati. Jangan begitu lagi. Jangan kalau taklim kemudian menumbuhkan kebencian kepada orang yang berbeda. Ya. Lebih kurang itu.